Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasrul Arifin MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Civic Education dan teman-teman sekelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada hari ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Isda Ayu Yunizar, Naufal Dwi Syah Putra, Alfi Alfafi Maknun, dan Denny Irwanto akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa makalah yang berjudul Cinta dan Bela Negara. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak kebudayaan, di antaranya bahasa, pakaian adat, seni tari, dan seni musik. Masuknya kebudayaan luar membuat generasi penerus bangsa lebih menyukai budaya dari luar dan melupakan budaya sendiri. Jika dibiarkan terus-menerus, maka kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan luntur. Sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Sikap-sikap yang menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air seperti memakai produk-produk dalam negeri, tekun belajar, serta menjaga dan mengenali lingkungan termasuk mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Setelah muncul rasa cinta tanah air terhadap bangsa, maka akan muncul sikap bela negara. Untuk mencapai bela negara, masyarakat harus berpegang pada Pancasila. Bela negara tidak hanya mengakui patriotisme dan nasionalisme saja, tetapi juga dengan mengenalkan Indonesia ke ranah internasional. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep bela negara? Yang kedua, apa dasar hukum bela negara? Yang ketiga, bagaimana kesadaran bela negara? Yang keempat, bagaimana implementasi bela negara dalam rangka menciptakan nasionalisme? Yang kelima, bagaimana cinta dan bela negara dalam perspektif Islam? Yang keenam, bagaimana paradigma baru bela negara di era globalisasi? Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep bela negara. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum bela negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kesadaran bela negara. Yang keempat, untuk mengetahui implementasi bela negara dalam rangka menciptakan nasionalisme. Yang kelima, untuk mengetahui cinta dan bela negara dalam perspektif Islam. Yang keenam, untuk mengetahui paradigma baru bela negara di era globalisasi. Bela negara ialah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundungan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep bela negara hadir terkait dengan adanya AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Konsep bela negara ini juga mengandung arti keikutsertaan dalam pertahanan negara yang meliputi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak dan kewajiban melalui pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukum bela negara. Bela negara di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan nomor 4 TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep penguasaan Nusantara dan keamanan nasional, dan nomor 5 Undang-Undang Dasar nomor 29 tahun 1900 yang berbunyi, UU ini merupakan UU pertama yang membahas mengenai peran serta rakyat dalam rangka bela negara.
Nomor 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Nomor 7. TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Nomor 8. TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Dalam pasal 2 TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peran TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, kesadaran bela negara. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militer untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI. Dalam menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban bela negara, kita harus mengetahui unsur-unsur dari bela negara itu sendiri, di antaranya yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara tidaklah tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dengan berbagai upaya sejak dini. Tugas bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI saja, akan tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari guru, bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, pegawai negeri sipil, serta profesi lainnya. Implementasi bela negara dalam rangka menciptakan nasionalisme. Secara konstitusional, bela negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara sebagaimana yang termaktub dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Frasa pembelaan negara hingga kini belum jelas bentuknya. Apakah penerapan bela negara dalam bentuk wajib militer sebagaimana yang terjadi di Singapura, atau dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, ataukah dalam bentuk yang lain? Hal ini disebabkan karena tidak ada rujukan lain dalam bentuk undang-undang sebagai acuan operasional bagi penyelenggara negara. Adapun mengenai konsep bela negara yang diterapkan saat ini adalah hasil dari tafsiran Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara. Wajib militer dapat dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela negara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional. Oleh karena itu, paling tidak ada 3 alasan yang mendasari wajib militer. 1. Pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. 2.
sebagai komponen cadangan Komcat pertahanan negara. Ketiga, wajib militer diterapkan dalam kondisi perang yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Penerapan bela militer negara sebagai bentuk nasionalisme warga negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Bentuk ancaman militer dan ancaman non-militer adalah bagian dari penegasan keamanan nasional yang merupakan komitmen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Keberadaan Undang-Undang Pertahanan Negara yang di dalamnya menjelaskan sistem pertahanan negara dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem keamanan nasional bagi keselamatan Indonesia dari segala bentuk ancaman nyata serta segala potensi ancaman yang ada. Cinta dan bela negara dalam perspektif Islam. Bela negara dalam Islam hanya terjadi jika negara menyerukan terhadap kebaikan. Bela negara dalam pandangan Islam dijelaskan secara eksplisit maupun implisit, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satu istilah yang digunakan Islam terhadap bela negara diantaranya melalui konsep hubul watan atau cinta tanah air. Kecintaan terhadap tanah air ini juga terekam dengan baik dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bagaimana beliau menggambarkan kecintaannya terhadap negeri Madinah yang didiami selama 10 tahun. Berdakwah menyebarkan risalah Islam. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau bahkan melebihi. Jadikanlah ia Madinah kota yang sehat dan berkahilah mutakaran dan syaknya, dan pindahlah panasnya, lalu jadikan di daerah Jaufah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan lainnya. Namun ketaatan kepada ulil amri dibatasi selama para pemimpinnya tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang melanggar hak hukum-hukum Allah. Tujuannya dari kewajiban taat kepada ulil amri sangat jelas, yaitu untuk mewujudkan kebaikan, ketentraman, harmoni sosial, kesejahteraan, keadilan sosial, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bela negara dalam Islam hanya terjadi jika negara menyerukan terhadap kebaikan. Dengan demikian, tujuan bela negara semata-mata untuk menciptakan kebaikan bagi semua dan mencegah dosa serta keburukan mudarat yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, menuju pada pembahasan selanjutnya, yaitu paradigma bela negara di era globalisasi. Dalam disiplin intelektual, paradigma memiliki pengertian sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam proses berpikir, bersikap, dan juga bertingkah laku. Paradigma bela negara menjadi salah satu isu penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, yang tidak hanya dimaknai sebagai upaya dan tindakan, tetapi juga doktrin dan ideologi yang mengarahkan serta mendorong warga negara untuk mengenali peran serta partisipasi warga negara dalam kehidupan berkewarganegaraan. Paradigma bela negara terus mengalami perubahan dan perkembangan. Dari konsepsi bela negara yang berawal untuk mempertahankan kemerdekaan berbasis militeristik menuju pada konstruksi non-militer, mengisi kemerdekaan untuk berperan aktif dalam pembangunan.
Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, bela negara bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan bagaimana kita bisa menyikapi tantangan lain yang tak kalah bahayanya, yaitu kemajuan teknologi yang tanpa batas. Segala sesuatunya telah dikendalikan dengan teknologi. Para generasi muda harus mampu melakukan upaya bela negara sebagai wujud kecintaannya terhadap bangsa Indonesia dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk membangun bangsa dari hal-hal kecil. Sebagai pelajar, sudah menjadi kewajibannya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, memiliki cita-cita yang tinggi serta memiliki keinginan dan semangat besar untuk menggapainya. Masyarakat Indonesia harus mampu menangkis berbagai hal negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi, seperti adanya gaya hidup individualis, pragmatis, materialistis, hedonis, konsumtif, serta sekular. Dalam menghadapi era globalisasi ini, masyarakat harus lebih menumbuhkan kecintaan terhadap setiap budaya luhur daerah guna menggapai salah satu tujuan dari bela negara, yaitu melestarikan budaya bangsa. Karena di era ini telah banyak muncul persoalan yang serius terkait patriotisme dan nasionalisme bangsa. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat guna mengembangkan paradigma baru bela negara di era globalisasi, di antaranya dengan mengembangkan 5 unsur-unsur dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya dalam keseharian, melestarikan budaya lokal daerah, serta menyadari arti penting integritas bagi kemajuan bangsa.